Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'du. Para siswa dan siswi yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa dapat berjumpa kembali di minggu yang kedua ini. Pada minggu yang lalu Bapak telah menyampaikan beberapa kegiatan mengenai tentang peringatan tahun baru Hijriyah 1441 Hijriyah, di mana pada saat ini Bapak akan melanjutkan pelajaran pada minggu yang lalu mengenai tentang Ra'sus Sanatil Hijriyah, tahun baru Hijriyah. Perlu kita ketahui, tahun Hijriyah itu diawali pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sehingga pada saat itu ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Beliau menetapkan tanggal Hijriyah atau tanggal 1 Hijriyah itu jatuh di bulan Muharram. Tanggal tepatnya pada tanggal 1 Muharram. Di bulan Muharram itu banyak kegiatan-kegiatan keislaman, di antaranya memperingati tahun baru dan lain sebagainya. Dan juga Bapak mengharapkan kalian supaya bulan-bulan Muharram atau tahun Hijriyah, tahun Hijriah itu kalian harus bisa menghafalkannya. Jangan sampai kita sebagai umat Islam tidak kenal apa itu tahun Hijriah. Kita sebagai siswa MTSN sebaiknya kudu tahu hari-hari besar Islam yang terkandung di tahun Hijriyah. Biasanya peringatan tahun baru Islam 1 Muharram. Dan berikutnya Rabiul Awal. Itu pun ada kegiatan-kegiatan keislaman yang paling bersejarah. Di antaranya adalah memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Tahunnya disebutnya tahun gajah. Maka kita selaku umat Islam
wajib mengetahuinya, wajib memahaminya, hal-hal yang seperti itu. Para siswa dan siswi yang berbahagia, mengenai materi pelajaran bahasa Arab ini, pada minggu lalu Bapak sudah menyebutkan bulan-bulan Hijriah. Diawali bulan Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal atau Jumadil Ula, Jumadis Sani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, serta yang terakhir adalah Zulhijjah. Kebetulan pada bulan ini kita berada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah atau disebutnya bulan haji. Di bulan haji ini kegiatan umat Islam banyak. Bagi orang yang mampu bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Namun pada tahun ini ibadah haji ditiadakan sementara karena berhubung dengan adanya COVID-19, maka kerajaan Arab Saudi, orang yang menunaikan ibadah haji tahun ini ditiadakan. Insya Allah tahun berikutnya akan berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, bagi kita sebagai kaum muslimin yang mempunyai rezeki yang lebih, bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang insya Allah tahun ini diadakannya pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13. Itulah ketetapan umat Islam mengadakan kegiatan berkurban. Jadi siapa saja yang mempunyai rezeki yang lebih bisa membeli hewan kurban berupa kambing, sapi, unta, dan lain sebagainya. Yang umumnya di Indonesia ini adalah mereka yang berkurban dengan menggunakan hewan sapi ataupun hewan kambing. Ketentuannya, kalau hewan sapi itu sebanyak 7 orang untuk satu hewan sapi, tapi kalau kambing hanya pribadi sendiri. Para siswa dan siswi yang berbahagia, kalian semuanya di rumah sudah punya LKS kan? Kalau memang sudah punya LKS yang dari sekolah, tolong dibaca kembali. Jangan LKS hanya dibeli, disimpan, tidak dibaca. Jangan, tapi harus
dibaca, diulang. Kalau nggak bisa tanya kedua orang tuanya. Ya. Nah, jadi pada saat ini Bapak membacakan di dalam pelajaran LKS ini halaman 3 sampai dengan halaman 4 sementara. Coba diperhatikan dan disimak dengan baik. Terjemahannya pun diperhatikan sehingga kalian bisa memahami kata demi kata atau makna demi makna sehingga bisa dapat dipahami dengan baik. Coba disimak bersama-sama. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Aradal muslimuna ayyuhajiru min Makkata ilal Madinah. Ulang lagi. Aradal muslimuna ayyuhajiru min Makkata ilal Madinah. Mana al-kufarul muslimina alladzina yuhajiruna ilal Madinah bal aradu ayyaqtulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yastati al-kuffar yamna'uhum li'anna Allah najjahu wa najja ashabahu wa wasalu jami'an ilal Madinah salimin. Ya, sedikit-sedikit. Lalu Bapak terjemahkan. Tolong diperhatikan kembali kalimat-kalimat berikut ini. Coba disimak. Aradal muslimun ayyuhajiru min Makkata ilal Madinah. Yang artinya kaum muslimin ingin berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Mana al-kufarul muslimina alladzina yuhajiruna ilal Madinah. Pada saat itu kaum muslimin berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Lalu ada golongan kufar yang mencegah kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Selalu dicegah oleh kaum kufar Quraisy pada saat itu. Bal aradu ayyaktulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kaum kufar itu ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yastati kufar ayyamnahum. Akhirnya mereka tidak mampu untuk mencegahnya. Ialah mencegah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya yang mau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Li'anna Allah najahun min wa najah ashabahu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya dan menyelamatkan para sahabatnya. Wasalu jami'an ilal Madinah salimin. Sampailah para sahabat serta Nabi ke Madinah dengan selamat. Paham terjemahannya? Diingatkan kembali. Li'anna Allah najahun wa naja ashabahu.
Karena sesungguhnya Allah menyelamatkan Nabi dan juga menyelamatkan para sahabatnya. Wa wasalu jami'an ilal Madinah salimin, dan mereka bersama-sama sampai ke Madinah dengan selamat. Dilanjutkan ke alinea berikutnya. Aradal muslimuna ayyuhajiru min Makkah ilal Madinah. Tarakal muslimuna watonahum wa taraku buyutahum wa amwalahum wa tijaratahum. Lam yakun lahum fil Madinah buyutun maskun. Lam yakun lahum fil Madinati amwalun wala tijarat. Yang artinya coba diperhatikan. Jangan main-main, coba diperhatikan sehingga kalian bisa memahami. Setelahnya ini nanti kalian harus mengerjakan tugas. Setelah Bapak bacakan kalimat demi kalimat serta terjemahannya, nanti ada tugas kalian di rumah. Tolong diperhatikan dengan baik. Yang artinya sekarang, aradal muslimun, kaum muslimin, ayyuhajiru, berhijrah, min Makkah ilal Madinah, dari negara Mekah ke Madinah. Tarakal muslimuna watonahum, kaum muslimin itu harta bendanya, tanah airnya ditinggalkan. Wa taraka buyutahum, dan juga mereka meninggalkan rumahnya. Wa amwalahum wa tijaratuhum, dagangannya dan juga harta bendanya, semuanya itu ditinggalkan demi untuk mensyariatkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Lam yakun lahum fil Madinah buyutun maskunah. Bagi mereka sampai di Madinah, lalu mereka tidak mempunyai rumah sebagai tempat tinggal. Lam yakun lahum fil Madinah amwalun wala tijaratun. Mereka di Madinah juga tidak mempunyai harta dan dagang. Jadi harta bendanya semuanya yang ada di Makkah, di kota Mekah, mereka tinggalkan demi mensyariatkan atau mensyiarkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, istaqbala ahlul Madinah haula'il muhajirin istiqbalan azim. Setelahnya Rasulullah bersama sahabatnya berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Akhirnya istaqbala ahlul Madinah, penduduk Madinah menyambut mereka kepada kaum muhajirin dengan sambutan yang hangat, dengan sambutan yang berharga. Qala ahlul Madinah lil muhajirin, akhirnya penduduk Madinah berkata kepada kaum muhajirin. Apa kata beliau?
Nahnu lakum ahlun wa ansarun. Kita semua ini sebagai penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Qala nabiyyu lil muhajirin wal ansar innamal mu'minuna ikhwah. Nabi kita bersabda kepada kaum muhajirin dan kaum ansar, apa kata beliau? Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu semuanya bersaudara. Kaum muslimin semuanya itu bersaudara. Kita lanjutkan. Paham kan? Terjemahannya lihat di mufradatnya. Selanjutnya, ta'akhal muhajiruna wal ansar. Syarat bil Madinah watanan lil muhajirin watanan lil ansar. Jadi kaum muhajirin dan kaum ansar Madinah itu dijadikan sebagai tanah air bagi kaum muhajirin dan kaum ansar. Makanya kota Madinah itu dijadikan sebagai tanah air mereka. Sorot buyutul Madinah buyutan lil muhajirina wal ansar. Wa tasyarikul muhajirina wal ansar bil amwali wat tijarah. Rumah-rumah yang ada di kota Madinah dijadikan sebagai tempat tinggal bagi kaum muhajirin dan kaum ansar. Wa tasyarikul muhajirina wal ansar bil amwali wat tijarah. Dan juga akhirnya bagi kaum muhajirin dan kaum ansar itu bersatu baik di dalam mengenai harta benda maupun dagangan. Jadi kedua-duanya itu bersepakat untuk dijadikan persatuan. Ba'dul hijrah atau ba'dal hijrati, setelahnya hijrah. Bada'al islamu ayyan tasyira fil jarizah fil jaziratil arabiyyah intisyaron syari'an. Pada saat itu akhirnya Islam mulai berkembang di Jazirah Arab dengan perkembangan yang pesat. Dengan perkembangan yang pesat. Hakaza kanatil hijratu hadisatan azimah fit tarikhil Islam summa ja'ala taqwimul hijriyah huwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hijrahnya Rasul bersama sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah akhirnya dijadikan sebagai ketetapan mulai terjadinya tanggal hijriyah. Maka tanggal hijriyah itu pada saat Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Lalu ditetapkanlah seorang sahabat tahun hijriyah itu
yang bernama Umar bin Khattab. Yang menetapkan tanggal Hijriah itu adalah tahun Hijriah. Adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Inilah terjemahan dalam bahasa Arab pada kali ini, sehingga para siswa yang berada di rumah sehingga bisa dapat memahami dengan baik, sekalipun tidak bertatap muka langsung kepada saya, akhirnya kalian supaya bisa memahami dengan sebaik-baiknya, supaya kalian bisa memahami dalam mempelajari bahasa Arab pada kesempatan hari ini. Kebetulan jadwal Bapak jatuhnya di hari Kamis jam kedua. Para siswa dan siswi yang berbahagia, sekali lagi tolong ya diperhatikan terjemahannya, disimak, dicatat dengan baik. Nah, ini ada setelahnya akhir pelajaran kita, maka Bapak ini menugaskan kalian hanya ada 5 nomor dari halaman 5 yang berikutnya. Dari halaman 5 Bapak tugaskan kepada kalian disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai tema tadi yang sudah Bapak bacakan, sehingga kalian bisa memahaminya dan juga bisa menjawab dengan baik dengan menggunakan bahasa Arab pula jawabannya, jangan menggunakan bahasa Latin. Ya, dicoba dan dipelajari dengan baik sehingga kalian benar-benar bisa memahami apa yang Bapak sampaikan pada saat ini. Sekalipun tidak dengan segala langsung apa yang telah Bapak sampaikan, supaya kamu bisa menangkapnya dengan baik dan bisa memahaminya dan juga bisa menjawab tugas yang Bapak tugaskan pada hari ini di halaman 5 dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 5. Perlu Bapak sampaikan, Bapak bacakan di sini. Ya. Ajib anil as'ilatil atiyah waqfan liqiraatis sabiqah. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan pertanyaan yang lalu, bacaan-bacaan yang lalu. Di situ di sebelah kirinya dibaca, dipahamin, lalu dijawab. Sehingga sini pertanyaan yang pertama, madza yuridul muslimuna fil qiraati sabiqah. Jadi keinginan apa kaum muslimin dalam membaca kalimat yang lalu? Apa yang diinginkan? Apa yang diketahui? Nah, jawab di situnya apa? Tujuannya apa? Nah, gitu. Yang kedua, mayyamnaul muslimin alladzina yuhajiruna ilal Madinah. Yang ketiga, siapa yang selalu mencegah kaum muslimin untuk berhijrah ke kota Madinah? Siapa? Kan tadi sudah ada di situ. Yang ketiga, mayuridu ayaktulul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin membunuh Rasul? Jawabannya sudah ada di situ. Tinggal kamu tulis dengan baik dan jelas supaya nanti ya bisa diserahkan melalui online atau bagaimana, silakan. Lalu yang ketiga, mayuridu ayaktulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuh, ya. Itu yang ketiga. Dijawab. Lalu yang keempat, lima lam yastati akufar ayyamnaul muslimin. Kenapa orang-orang kafir itu enggak mampu mencegah kaum muslimin? Kenapa? Ada alasan apa sehingga mereka
orang-orang kafir itu nggak mampu untuk mencegahnya. Kenapa? Kan gitu. Jawab dengan baik. Yang terakhir, man taraka watonan. Siapa yang meninggalkan tanah air itu? Siapa yang meninggalkan tanah air pada saat itu? Siapa? Apakah kamu? Ya? Atau siapa? Kan itu ada dua golongan, baik itu golongan kaum muhajirin ataupun golongan kaum ansor. Hanya itu saja yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya sehingga kalian bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Ya, akhir kata, idalikum assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.